Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kali ini kita akan melanjutkan kembali untuk mengerjakan soal PT Karisma Digital, di mana sebelumnya sudah mengerjakan sampai dengan dokumen transaksi yang pertama. Maka kita akan melanjutkan dengan dokumen transaksi berikutnya. Untuk melihat video sebelumnya bisa dibaca di deskripsi video kali ini. Kita mulai untuk bukti transaksi berikutnya. Ini terjadi pada tanggal 2 Desember 2011, di mana PT Karisma Digital menerima uang dari Panorama Foto sebesar Rp77.500.000. Ini merupakan pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tanggal 3 November 2011 dengan termin 2/10 N/30. Oke, kita akan catat bukti kas masuk ini ke dalam menu sales. Kenapa? Karena pelunasan piutang dagang. Jadi yang berkaitan dengan barang dagangan baik penjualan, penerimaan piutang dari penjualan tersebut, maka kita menggunakan menu sales. Kalau misalnya pembelian itu berkaitan dengan barang dagangan, pembayaran hutang itu menu purchase. Jadi sesuai dengan menu. Tapi kalau tidak berkaitan dengan sales dan purchase untuk pengeluaran kas, kita menggunakan menu banking. Oke, kita akan menggunakan menu sales ya untuk penerimaan pelunasan piutang dari Panorama Foto. Kita klik receipt payment, lalu pilih nama customer-nya. Nah, ini dia Panorama Foto. Lalu tanggalnya jangan lupa untuk langsung kita ganti terlebih dahulu. Oke, ID-nya saya buat yang nomor ini 001 BKM. Oke, uang yang kita terima sesuai yang ada di sini, 77.500.000. Setelah menulis uang di kolom amount receipt, maka kita klik amount apply seperti ini. Jadi tulis dulu angkanya di amount receipt, lalu klik di amount apply dan enter. Nah, maka di sini akan berubah out of balance-nya adalah 0. Apabila ini sudah selesai, maka klik record. Nah, jadi kalau mau lihat, bisa dilihat di jurnal dan receipt. Nah, atau bisa dilihat di all di paling bawah ini. Kalau misalnya nih sudah nginput, ternyata angkanya salah nih, ya klik aja panah ini. Nah, ini bisa kita lihat ya, kalau salah, maka kalau salah untuk penerimaan piutang, dihapus terlebih dahulu, baru diinput kembali. Itu caranya untuk memperbaikinya. Jadi kita kalau udah nginput penerimaan pelunasan piutang nih, ternyata salah, maka langsung buka, langsung hapus ya, edit, delete, dan buat lagi di receipt payment. Kita lanjut untuk transaksi berikutnya. Berikutnya adalah faktur penjualan yang terjadi pada tanggal 2 Desember 2011 dengan termin 2/10 N/30, di mana PT Karisma Digital menjual kepada Kota Raya Digital sebesar Rp162.500.000. Di sini ada total penjualan kreditnya itu adalah Rp178.750.000. Di mana di sini diberikan pembayaran di muka sebesar 30 juta. Jadi total piutangnya Kota Raya Digital itu adalah Rp148.750.000.
Oke, kita akan catat, karena ini berkaitan dengan penjualan barang dagang, maka kita kliknya adalah enter sales, lalu pilih nama customer-nya. Nah, kebetulan nama customer-nya belum ada, jadi kita bisa buat baru new atau langsung diketik aja di kolom sini, langsung bikin nama Kota Raya Digital. Nah, kalau mau cepat, ketik di sini dan klik Easy Add. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalnya mau klik seperti ini, new juga nggak masalah. Ya, oke. Kalau udah, ini double jadinya. Kita mau hapus dulu. Bentar, kita hapus dulu. Jadi kalau kebanyakan namanya bisa dihapus. Edit, delete. Oke, ini ya. Oke, kita mulai input. Di sales, enter sales. Terminnya kita ganti menggunakan in given of day. Diskon day-nya adalah 10, balance due day-nya 30, dan terminnya diskonnya adalah 2%. Jadi ini kan 2 per 10 ya, N30 kita okekan. Tuh, 2 per 10 N30. Tanggalnya nih diubah. Oke. Sekarang, karena menjual barang dagang, layoutnya kita ganti menjadi item. Oke, kalau udah, kita masukkan jumlahnya, kuantitinya ya 5. Lalu nama barangnya, ini adalah Nicole D700 yang ini. Harganya ambil yang ini sesuai 21.500.000. Oke, seperti ini. Ya, total bawah ini udah sesuai nih. Lalu jangan lupa di pojok kanan itu adalah PPN. Tapi kalau misalnya belum muncul, itu artinya waktu input item list, ininya teksnya dibuat NT, makanya tidak muncul PPN. Tapi kalau di awal waktu item list seperti yang ada di video saya, maka PPN-nya otomatis muncul karena setiap item, setiap nama barang, kita tadi di video sebelumnya kita buat PPN. Nah, kita input yang kedua. Kuantitinya masih sama 5, nama barangnya adalah yang Nicole D500. Nah, seperti ini. Harganya adalah 11 juta. Oke. Ini totalnya ya, total penjualan adalah 162.500 tuh total penjualan, tuh total salesnya. Lalu ada teksnya adalah 16.250, udah sama ya. Oke, jadi total penjualan semua adalah 178.750.000. Nah, ini kan tinggal kita isi untuk uang mukanya, down payment-nya 30 juta. Kita bisa isi di paid today sebanyak 30 juta seperti ini. Kayak gini ya, jadi sisanya adalah 148.750. Nah, ini bisa kita lihat. Ini jurnal yang udah kita buat ini. Ya, ini adalah uang mukanya tadi. Kalau sudah yakin tanggal, kuantiti, terus tulisan yang ada di bawah ini sudah sama, maka kita record. Terus kalau misalnya kita sudah bikin enter sales nih, ternyata kita lupa nih 30 jutanya. Oke, kalau lupa sudah enter sales, maka klik receive payment saja. Tanggalnya dibuat tanggal sesuai dengan ini. Juga nggak masalah, sama saja. Senilai 30 juta tapi sesuai uang yang diterima. Lalu kalau mau lihat jurnalnya bisa dilihat di sales ini. Kalau yang uang masuk 30-nya ada di receipt. Atau lihatnya di sebelah sini. Kalau misalnya lagi ada kesalahan uangnya totalnya kebanyakan, ya tinggal dihapus. Klik panahnya edit delete. Atau misal lagi inputnya sampai double tanggal 2-nya, berarti hapus dulu yang ini, baru hapus yang ininya. Oke, kalau udah kita lanjut lagi ya untuk transaksi berikutnya.
Oke, transaksi berikutnya adalah voucher kas kecil, di mana terjadi pada tanggal 3 Desember 2011 untuk pembelian tablet bulan November. Nah, catatan di sini menggunakan akun Entertainment S Pen senilai 25.000. Karena di dalam soal kita tadi di sini disebutkan bahwa menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system. Jadi kalau impress fund, setiap ada transaksi kas kecil itu tidak perlu dicatat dulu. Kita akan mencatatnya setelah terjadi pengisian dana kas kecil. Jadi misalnya saya buat dulu di Excel seperti ini untuk catatan saya. Kalau misalnya menggunakan ada soal hard copy-nya, bisa kita tulisin, tandain kalau ini belum di-input. Nah, misalnya ini, kita buat nama jurnal akunnya ya, Entertainment S Pen. Ini 25.000. Ini nanti kita input di pengisian kembali dana kas kecil ya. Ini cuma sebagai apa ya? Tanda aja kalau ada transaksi kas kecil. Nah, saya tulis di sini. Oke, kita lanjut lagi ya untuk transaksi berikutnya. Berikutnya, ini adalah bukti kas masuk, di mana terjadi pada tanggal 4 Desember 2011 untuk penerimaan piutang dagang atas penjualan kredit tanggal 25 Oktober. Terminnya adalah 2/10 N30 dan dikenakan denda 1% denda keterlambatan pelunasan. Di sini PT Karisma Digital menerima uang sebanyak 105.040.000. Oke, kita akan catat ya ini di dalam Mayop. Kita klik sales ya karena pelunasan piutang dan receipt payment. Customer-nya kita pilih Miraco Digital. Oke, tanggalnya adalah tanggal 4. Jangan lupa tanggal diubah terlebih dahulu. Lalu di sini kita buat ID-nya, kita buat nomornya saja. DKM. Total amount-nya kita isi sebanyak yang ini. Rp105.040.000. Nah, seperti ini. Lalu kita klik amount apply. Oke. Lalu di sini ada selisihnya. Nah, selisihnya di sini bukan di bagian diskon karena ini adalah untuk denda keterlambatannya. Oke, kita akan record seperti ini. Jadi taruh dulu di amount apply. Ya, kan total terima uangnya 105.040.000. Lalu di sini ada amount apply-nya, kan total piutangnya 104 juta. Nah, selisihnya itu akan masuk di financial chain. Ya. Lalu record. Nah, akan muncul seperti ini. Nggak apa-apa, kita klik, lalu kita pilih akun yang digunakan. Karena ini kan keterlambatan berarti asset change for late payment. Jadi, untuk akun terlambat ini apa akunnya? Kita pilih akunnya, berarti kita pilih akun di sini. Ini dia. Karena ini adalah denda keterlambatan untuk customer kita, maka yang berkaitan dengan penjualan itu akunnya adalah collected belakangnya. Berarti late fee collected ya, ini dia. Nah, kita menggunakan akun late fee collected untuk menerima angka keterlambatan. Jadi ada denda keterlambatan pembayaran itu masuknya ke late fee collected. Sama halnya dengan PPN itu kan VAT out atau VAT collected. Jadi yang berkaitan dengan penjualan itu kalimatnya adalah collected. Kalau udah kita oke dan record. Nah, seperti ini. Kalau mau lihat jurnalnya di sini di all bisa dilihat. Ini dia, late fee collected. Oke, kalau udah, kita lanjut lagi ke dokumen berikutnya. Di mana ini adalah bukti kas keluar yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2011
Ini adalah untuk pelunasan hutang kepada PT Nicole Photochem senilai Rp190.120.000. Ini adalah pelunasan atas pembelian tanggal 26 November yang terminnya 3/10 and per 30. Karena ini pelunasan hutang, maka kita kliknya adalah purchase dan pay bill. Ya, purchase pay bill. Lalu pilih nama dari suppliernya atau nama dari pemasoknya. Nah, ini dia. Lalu tanggalnya jangan lupa kita ganti terlebih dahulu. Nih, uang yang diterima yang ini, kita ketik 190.120.000. Oke, cek numbernya kita buat yang di sini 002 BKK. Nah, setelah kita taruh tanggal, cek number, amount, maka kita klik amount apply. Ya, di sini dia. Oke. Kalau udah enter. Nah, di sini karena kita sudah menggunakan sebelumnya di saldo awal kita udah masukkan terminnya nih 3/10 and 30, maka selisihnya sudah otomatis masuk ke diskon dengan total diskon 3% tadi. Kita record. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau iya kita klik OK. Nah, dia akan masuk ke tag diskon to paymentnya ya, diskon untuk pembeliannya. Maka kita masukin ke akun diskonnya, kita lihat akunnya. Oke, ini nggak ada, kita baca dulu di sini di daftar akun. Mungkin ada yang belum kita buat daftar akunnya. Oke, kita lihat. Ya, di sini kita akan tambahkan satu akun lagi ya. Purchase discount yang pastinya. Oke, kita kembali lagi ke bukti transaksi tadi. Oke, yang ini ya. Oke, kita akan buat akun baru. Kita klik new. Kita ke akun cost of sale. Kita buat nomor akunnya. Di sini adalah purchase discount. Oke. Kalau udah oke, kita pilihkan di sini purchase discount. Oke ya, udah masuk dan oke. Jadi ini angka diskonnya itu udah otomatis ya terisi, asalkan dengan catatan waktu input saldo awal supplier itu kita sudah membuat terminnya. Jadi kalau di sini nggak muncul otomatis, cek kembali, ikutin video yang untuk input nama supplier ya di video bagian keduanya. Oke, kalau udah record. Oke, demikian video kita kali ini. Udah membuat transaksi dari dokumen nomor 2 ya tadi. Tadi kita udah membuat dari, ini dia. Kita udah membuat dari pelunasan piutang, ada pelunasan hutang, dan juga ada penjualan secara kredit. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.